Shalom Aleichem. Puji syukur kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Kita telah memasuki masa merayakan Natal. Semoga damai, sukacita, dan kebahagiaan Natal senantiasa bersama kita yang merayakannya dan selalu membangkitkan semangat menghadapi setiap keadaan. Saya mengajak, marilah sama-sama kita saling bahu-membahu, menjaga ketenangan, menolong mereka yang membutuhkan dengan tetap menjalankan protokol kesehatan agar terlindungi dari COVID-19. Jangan biarkan COVID-19 merajalela. Lakukan 3M. Perbanyak makan buah dan sayur, minum jamu atau ramuan tradisional, dan aktiflah berolahraga sesuai aturan yang berlaku. Dengan demikian kita menciptakan kehidupan bangsa dan negara yang sehat lahir dan batin. Matius 1 ayat 23 berkata, anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamai dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Mazmur 121 ayat 1-8. Dari manakah akan datang pertolongan? Pertolongan ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Biarlah Tuhan tetap menyertai kita dalam melaksanakan tugas pelayanan di masa adaptasi kebiasaan baru. Dengan penuh ucapan syukur, saya, Terawan Agus Putranto, Menteri Kesehatan Republik Indonesia, mengucapkan selamat merayakan Natal 25 Desember 2020 dan selamat menyambut Tahun Baru 1 Januari 2021. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam sehat, sehat Indonesia, bersyukur. Dua warga Indonesia yang positif terinfeksi virus corona disebut telah melakukan kontak dengan warga negara Jepang, dan warga Jepang ini kini tengah menjalani proses karantina di Malaysia. Maret 2020, terdengar kabar yang mengejutkan. Pandemi COVID-19 melanda Indonesia. Kesakitan, ketakutan, bahkan kematian, kelaparan, serta PHK membayangi seluruh Indonesia. Haruskah kita takut? Atau hidup dalam ketakutan? Bukankah firman Tuhan dalam Yohanes 6 ayat 20 berkata, Aku ini, jangan takut. Sorga bergema, lahir
Salam saudara-saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Pada kesempatan ini saya ingin membagikan cinta kasih Tuhan, anugerahnya, penyertaannya, pelindungannya, pertolongannya, berkatnya yang menyertai keluarga kami di tengah masa pandemi COVID-19. Pada masa pandemi COVID-19 ini, semuanya menjadi susah. Tidak kecuali saya, saudara. Perekonomian saya turun drastis karena COVID-19 ini, saudara. Karena sumber pendapatan saya itu dua. Satu ikut saudara Yunus, yang kedua saya nge-Grab. Dari membantu saudara Yunus sudah nggak bisa lagi karena ada COVID-19 ini, saudara. Karena kan berhubungan dengan event, kerumunan massa, nggak mungkin. Jadi emang beneran nggak bisa lagi memasukkan dari saudara Yunus. Satu-satunya adalah nge-Grab. Dari nge-Grab ini, saudara, pemerintah melakukan PSBB. Orang kerja di rumah, nggak ada yang beraktivitas di luar, gitu. Membuat saya menjadi semakin susah, jadi semakin sulit. Saya harus makan apa? Kebutuhan saya bagaimana? Gitu. Saya orang merantau, gitu. Apakah saya harus pulang, gitu? Pertama kali saya berpikir. Tapi puji nama Tuhan, ketika saya mendengar firman bahwa lockdown itu pernah terjadi di Alkitab juga, dan Tuhan juga menunjukkan jalannya, itu menjadi kekuatan bagi saya, saudara. Pertama kali saya dengar dari papa mamahnya saudara Yosua, saudara. Dan waktu itu terus saya juga memperdalamnya, membacanya, dan itu menjadi kekuatan bagi saya dan keluarga saya, saudara. Lockdown terjadi di Alkitab itu 3 kali, saudara. Yeriko, Samaria, dan langit yang di lockdown Tuhan. Tidak turun hujan 3,5 tahun. 1 dari 3 itu yang menjadi kekuatan saya. Gitu. Ketika Samaria dikepung sehingga terjadi kelaparan hebat di kota itu, ada 3 orang kusta juga mengalami nasib mungkin mirip dengan saya juga, gitu. Kalau dia bertahan di Samaria, dia mati kelaparan. Kalau dia keluar, dia bisa mati dibunuh musuh, gitu ya. Seperti halnya saya juga, saudara. Kalau saya tetap di rumah, saya mati kelaparan, keluarga saya mati kelaparan. Mungkin saya juga bisa diusir dari kontrakan, gitu. Kalau di luar ada virus corona, saudara, COVID-19. Nah, gimana, saudara? Tapi puji Tuhan, halnya di Alkitab Tuhan bisa pakai 3 orang kusta ini. Ya, saudara, saya juga mengalaminya, saudara. Walaupun saya tetap kerja di luar, mencari nafkah, Tuhan melindungi, menjagai saya dan keluarga saya, saudara. Saya percaya bahwa bilu-bilunya menutup bungkus kami, sehingga kami diluputkan dari COVID-19 ini. Dan Tuhan juga mengirimkan malaikatnya untuk berkubu sekeliling kehidupan kami, keluarga kami, sehingga dia meluputkan kami dari segala mara bahaya yang ada. Itu terjadi dalam kehidupan keluarga kami, saudara. Bagaimana saya kerja di luar, walaupun pendapatan tidak menentu, saudara, tapi puji nama Tuhan. Tuhan kita adalah Tuhan yang hidup, Tuhan yang mengerti. Dia tahu detail kehidupan kita, saudara.
banyak kebutuhan yang dibutuhkan tentunya keluarga saya, saudara. Tuhan cukupkan semuanya. Kalaupun itu tidak datang dari Grab itu, saudara, karena orderan sangat sepi, Tuhan bisa mendatangkan banyak jalan, saudara. Tuhan gerakkan banyak orang untuk membantu kehidupan keluarga kami, saudara. Ketika saya di jalan, dipanggil ibu-ibu, saya dikasih amplop. Tiba-tiba saya dikasih amplop, saudara. Saya buka 300.000. Ketika saya di jalan, ada mobil lewat memanggil saya dikasih amplop, saya buka, isinya uang juga, Tuhan. Ya Tuhan, itu semua karena anugerah Tuhan. Ketika saya mengantar barang, saudara, mengantar barang ke Tanjung Duren, ketika lewat ada ibu-ibu memanggil, memberikan saya sembako, dan itu terulang di masa-masa sulit itu terjadi hampir setiap hari, saudara. Tak putus-putusnya berkat Tuhan itu mengalir dari mana aja, saudara. Tuhan bisa kerjakan ketika kita percaya, saudara. Puji nama Tuhan, saya bertahan sampai hari ini. Itu semua karena anugerah, karena perlindungannya, karena pertolongannya begitu nyata dalam kehidupan kami, saudara. Sungguh luar biasa cara-caranya yang tidak bisa kita mengerti, tapi itu terjadi dalam kehidupan keluarga kami, saudara. Bantuan-bantuan pemerintah yang begitu banyak, sedikit pun kita nggak dapat, saudara. Tapi Tuhan bisa menggerakkan siapa aja. Tetangga-tetangga kontrakan itu, mereka merasa kelebihan, saya dibagi pada keluarga saya. Beberapa kali juga jatahnya saudara Yunus dari sembako pemerintah itu juga diberikan kepada saya. Dan saya juga mengucap syukur, berterima kasih pada gereja juga, PITND yang sangat atas bantuan yang saya dapatkan. Itu benar-benar timingnya tepat sekali, saudara. Dan saya yakin itu bukan satu kebetulan, gitu ya, saudara. Bantuan itu saya terima, tapi pas sekali, saudara. Puji nama Tuhan. Dan saya juga terima kasih untuk keluarga Bapak Ian yang membagi sedikit berkatnya juga terhadap keluarga saya. Banyak, saudara, orang di tengah-tengah sulit itu saya mengalami kebaikan Tuhan yang tak henti-hentinya. Tuhan memberkati saya, mencukupi keluarga saya, sehingga saya saat hari ini masih bisa berdiri. Itu semua karena anugerahnya, saudara. Percayalah bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang hidup, Tuhan yang mengerti, Tuhan yang peduli akan hidup kita. Ketika kita percaya kepadanya, pasti kita akan melihat pertolongan-pertolongan Tuhan itu nyata dalam kehidupan kita, saudara. Kita nggak usah berpikir datangnya dari mana. Tuhan bisa mendatangkan apa aja, saudara. Kita hanya cukup percaya saja. Saya mengalami di masa-masa pandemi COVID-19 ini, saudara, bagaimana tangan Tuhan menyertai kehidupan keluarga kami. Bagaimana Tuhan mengasihi keluarga kami, sehingga benar-benar kami merasakan kebaikan-kebaikan Tuhan yang begitu dahsyatnya dalam kehidupan keluarga kami, saudara. Percaya, yakinlah, di masa-masa susah seperti ini, sukar seperti ini,
waktunya kita mempraktekkan iman kita. Janji-janji Tuhan yang pernah kita baca, pernah kita mengerti, percaya saja, itu pasti akan terjadi dalam kehidupan kita, orang-orang percaya, saudara. Dan hal itu yang saya alami sampai hari ini, saudara. Bahwa apa yang dijanjikan Tuhan semua sediakan bagi kehidupan keluarga saya, saudara. Bagaimana tangan Tuhan yang kuat itu, yang hidup itu menolong keluarga saya, menjauhkan keluarga saya dari COVID-19 ini, saudara. Benar, saudara, kita tahu gubernur, wali kota, bahkan presiden, pangeran Inggris pun bisa kena COVID-19 ini, saudara. Padahal mereka kurang apa? Perlindungan apa yang mereka kurang? Dijaga makannya, semuanya serba dilindungi. Mereka bisa kena. Sedangkan saya keluar rumah setiap hari kayaknya pakai masker, ya sudah. Tapi sampai sekarang saya nggak kena COVID-19. Itu semua karena anugerah Tuhan. Karena itu semua karena pelindungan Tuhan. Semata-mata karena pelindungan Tuhan. Ya itulah, saudara, yang ingin saya bagikan. Percaya bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang hidup, yang Dia sudah berjanji kepada kita, menyertai kita sampai kesudahan akhir zaman ini. Ketika kita percaya, kita akan melihat perbuatan-perbuatan yang ajaib terjadi dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati. Kami datang di hadirat-Mu, Tuhan, persembahkan hidup kami. Kami menaikkan ucapan syukur kami untuk kasih setia. Bapakku datang dan berserah, ku nyatakan Kau yang berkuasa dalam gelap. Kau setia, Kau cahaya hidup.
Yesus, Raja selamanya. Kau yang berkuasa, surga bumi kan menyembah Yesus, Raja segalanya. Kau yang berdaulat, surga bumi kan menyembah Yesus, Raja selamanya. Kau yang berkuasa, surga bumi kan menyembah Yesus, Raja segalanya. Kau yang berdaulat, surga bumi kan menyembah Yesus, Raja selamanya. Kau yang berkuasa, surga bumi kan menyembah Yesus, Raja segalanya. Kau yang berdaulat, surga bumi kan menyembah Yesus, Raja selamanya. Selama ku hidup, apapun musimku, ku percaya kebesaran-Mu, kekuatanku di dalam-Mu. Ku serahkan hidupku, akui kuasa-Mu, ku serukan kebesaran-Mu. Masa depanku terjaga di tangan-Mu. Selama ku hidup, apapun musimku, ku percaya kebesaran-Mu, kekuatanku di dalam-Mu. Ku serahkan hidupku, akui kuasa-Mu, ku serukan kebesaran-Mu. Masa depanku terjaga di tangan-Mu. Bapa di dalam surga, kami Perisai pelindung, Engkau tidak pernah meninggalkan kami, Engkau tidak pernah membiarkan kami sampai hari ini. Engkau memberkati kami lewat kebenaran firman-Mu. Sebab kami tahu firman-Mu itu pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan hidup kami. Dan saat berita firman Allah disampaikan, kami diubahkan, dipulihkan dan diberkati oleh firman-Mu. Kami menyambut firman-Mu dengan antusias di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, selamat berjumpa kembali dengan saya Pendeta Apin Militia Kristi. Hari ini saya berjumpa dengan Bapak Ibu Saudara sekalian, Jemaat GBI Tandean Mampang. Biar kebenaran firman Allah menjadi berkat bagi kehidupan kita sekalian. Sebelumnya saya mengucapkan selamat Natal
Dan selamat menyongsong tahun baru 2021. Biar kebenaran firman Allah menjadi berkat bagi kita sekalian. Bapak Ibu Saudara sekalian, pesan berita firman Tuhan hari ini dengan tema ini aku, jangan takut. Ini aku, jangan takut. Sebelum saya menguraikan kebenaran firman Tuhan, saya ingin membacakan kebenaran firman Tuhan di dalam Yohanes pasal yang ke-6, ayat yang ke-16 sampai dengan ayat ke-21. Injil Yohanes pasal 6, ayat 16 sampai ayat yang ke-21. Demikian kebenaran firman Tuhan. Dan ketika hari sudah mulai malam, murid-murid Yesus pergi ke danau, lalu naik ke perahu dan menyeberang ke Kapernaum. Ketika hari sudah gelap, Yesus belum juga datang mendapatkan mereka. Sedang laut bergelora karena angin kencang. Sesudah mereka mendayung kira-kira 2-3 mil jauhnya, mereka melihat Yesus berjalan di atas air mendekati perahu itu. Maka ketakutanlah mereka. Tetapi ia berkata kepada mereka, "Aku ini, jangan takut." Mereka mau menaikkan dia ke dalam perahu. Dan seketika itu juga perahu itu sampai ke pantai yang mereka tujui. Amin, kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, di dalam Yohanes pasal 6 ayat 20 tadi, Yesus berkata, "Aku ini, jangan takut." Mengapa Yesus berkata, "Aku ini, jangan takut" sebagai pesan Natal untuk jemaat GBI Tandean Mampang hari ini? Karena dunia sedang menghadapi berbagai ketakutan. Takut dari sisi yang normal is okay. Misalnya mau ujian besok, takut menghadapi ujian, itu normal. Tetapi ketakutan yang dibuat karena momok yang menakutkan sehingga ia dikuasai ketakutan, itu yang tidak boleh. Bapak Ibu Saudara sekalian, Yesus pun tentu pernah menghadapi ketakutan waktu di Taman Getsemani. Ya, dia berkata, "Hatiku sedih." Dan dia begitu merasa begitu gentar, saudara-saudara, sampai keringatnya berpeluh darah di Taman Getsemani. Ketakutan-ketakutan yang biasa, artinya yang normal, itu is okay, saudara-saudara. Tentu ketakutan yang ada alasannya. Bapak Ibu Saudara sekalian, ketakutan itu musuh iman, musuh orang percaya. Ketakutan jelas bukan berasal dari Allah. Jika demikian Yesus tidak melarangnya. Karena ketakutan bukan berasal dari Allah, Yesus melarang kita untuk takut. Dia berkata, "Jangan takut." Kita tidak boleh takut. Kita tidak boleh gentar dalam hidup ini. Banyak orang memang takut. Ada orang takut ditolak. Takut gagal. Takut sebuah perubahan. Takut susah. Takut miskin. Beberapa yang lain takut kegelapan. Yang lain takut dihakimi. Yang lain takut masa depan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, banyak versi orang menghadapi berbagai ketakutan. Dalam kisah Yesus berjalan di atas air, muridnya juga ketakutan. Penyebabnya berbagai faktor ketakutan yang dihadapi oleh murid. Murid-murid Tuhan takut karena mereka dalam kondisi bencana alam. Artinya menghadapi badai, gelombang, angin sakal. Dalam kondisi yang berbahaya, murid-muridnya takut dan gentar. Biasanya faktor-faktor terjadi seperti ini wajar karena memang ada bahaya, ada bencana. Saudara, seperti pandemik sepanjang tahun 2020 ini, banyak orang juga takut. Sebetulnya dalam titik kewajaran untuk kita berjaga-jaga, menjaga kesehatan dan sebagainya. Namun kalau kita dikuasai ketakutan, itu yang tidak boleh. Faktor lain, ketakutan karena asumsi yang salah. Praduga-praduga yang salah. Murid-muridnya mempraduga bahwa itu hantu.
Padahal itu Yesus yang berjalan di atas air. Tetapi muridnya memiliki asumsi yang salah. Itu hantu. Ada banyak saudara-saudara ketakutan-ketakutan yang terjadi dalam kehidupan kita. Karena kita punya asumsi-asumsi yang salah. Praduga-praduga yang salah. Jangan-jangan ini musuh. Jangan-jangan ini perampok. Jangan-jangan saya kena COVID-19. Jangan-jangan saya besok mati. Dan itu menyebabkan ketakutan. Karena punya asumsi yang salah. Ayo pandang ketakutan dengan cara ilahi. Pandang ketakutan dengan benar di hari Natal ini. Itu sebabnya pada saat Yesus datang ke bumi ini, malaikat pun berkata yang sama. Jangan takut, aku memberitahukan kesukaan besar kepadamu. Hari ini telah lahir bagimu seorang juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Tuhan melarang ketakutan yang diakibatkan mungkin oleh bencana. Yang diakibatkan karena kita salah praduga atau asumsi yang salah. Ayo kita nilai ketakutan dengan sebaik-baiknya. Ketakutan para murid ini juga terjadi dan ditambah. Ketakutannya bertambah karena kejadiannya malam. Malam, kira-kira jam 3 kalau menurut kitab Matius. Jam 3 pagi, saudara-saudara. Jadi gelap, mencekam. Jam 3 orang sedang tidur, tapi ini sedang kena badai. Dalam posisi kedinginan dan takut. Ya jelas saudara-saudara, mereka menghadapi ketakutan. Kenapa? Karena menghadapi kegelapan, malam, kelam saudara-saudara. Lagi pula saudara-saudara, bukan hanya bencana badai itu, bukan hanya asumsi yang salah, tetapi murid-muridnya menghadapi kegelapan tadi. Bukan hanya kegelapan, tetapi juga ketidakpastian. Ketidakpastian arah karena gelap. Mau mendayung kemana? Ketidakpastian penyelesaian masalah. Karena mau berhentinya kapan? Seperti pandemik ini juga ketidakpastian. Faktor ketidakpastian. Selalu orang kalau ketemu saya berkata, Pak kapan kita ibadah yang normal? Pak kapan pandemi ini selesai? Saya berkata hanya Tuhan yang betul-betul tahu persis kapan selesainya badai ini. Ketidakpastian, faktor ketidakpastian, saya sering menyebutnya, seringkali menyebabkan seseorang hidup dalam ketakutan, saudara-saudara. Dalam kegelapan yang tidak menentu, ketidakpastian, orang bisa takut. Lebih-lebih lagi murid-muridnya pada saat mereka sebagai nelayan berkali-kali menghadapi badai. Yang justru seringkali menyebabkan trauma. Jangankan badai, pacaran saja bisa menyebabkan trauma, Bapak Ibu Saudara sekalian. Pacaran dengan si A putus, pacaran dengan si B putus, pacaran dengan si C putus. Akhirnya mau pacaran dengan si D, kita mikir, takut diputusin ulang. Kenapa? Trauma berkali-kali menghadapi. Pernahkah saudara menghadapi banyaknya ketakutan, problema, masalah dan pergumulan sehingga terus-menerus, sehingga kita seringkali trauma, akhirnya takut dalam posisi seperti ini. Tetapi saya berkata kepada saudara, apapun faktor penyebab ketakutan dalam hidup saudara, ada Yesus yang berkata, ini aku, jangan takut. Jangan takut, Tuhan melarang hal ini. Mengapa Tuhan melarang kita supaya kita tidak takut? Saudara-saudara, yang pertama, ketakutan itu menghambat masa depan. Saya berkata, ketakutan itu menghambat masa depan. Perjalanan hidup kita seringkali terhambat karena ketakutan. Terlihat dalam peristiwa ini. Murid-muridnya mendayung 2-3 mil. Mendayu-dayu susah sekali. Sulit sekali. Dan mereka dalam kondisi melakukan itu. Kondisi ketakutan. Sehingga terhalang, terhambat. Baik perjalanan maupun masa depannya. Tetapi setelah Yesus mengatasi ketakutan itu, Yesus naik ke dalam perahu. Alkitab katakan dalam ayat 21, mereka menaikkan Yesus ke dalam perahu. Dan seketika itu juga perahu itu sampai ke pantai yang mereka tuju. Pada saat apa? Pada saat kita tidak takut, kita cepat bekerja, cepat menuju sasaran, cepat menuju tujuan, cepat menuju masa depan, hingga cepat mencapainya. Seringkali ketakutan menghambat masa depan dan pencapaian hidup kita. Tetapi ketakutan juga, saudara-saudara, dilarang oleh Yesus karena ketakutan itu menghambat penglihatan kita.
Ketakutan menghambat penglihatan rohani kita. Sehingga kita seringkali dalam kondisi takut menjadi buta. Menjadi buta. Yesus pun dilihat sebagai hantu. Kenapa? Karena kondisi ketakutan seseorang menjadi tidak normal. Seseorang menjadi buta rohani. Menjadi tidak peka. Menjadi tidak bisa melihat Allah yang sesungguhnya. Itu sebabnya Yesus melarang jangan takut. Karena pada saat kita takut Bapak Ibu Saudara sekalian, kita sulit melihat Allah yang sesungguhnya. Kalau orang takut sulit mengalami mujizat. Orang takut sulit mengalami kuasa Allah. Orang takut sulit menghadapi atau mencapai masa depan. Saudara-saudara dikasih oleh Tuhan, ternyata ketakutan bukan hanya menghambat masa depan dan perjalanan hidup kita. Ketakutan bukan hanya membutakan kita sehingga kita tidak melihat Allah yang sebenarnya. Tapi ketakutan juga menghalangi kemajuan. Murid-muridnya terus mendayung untuk mencapai tujuan. Tetapi kemajuannya hanya sedikit. Mengapa? Karena takut. Beberapa orang dalam dunia kerja di marketplace, saudara-saudara, takut bekerja. Pada saat takut saudara kepada pimpinannya, takut salah, takut ini, takut aturan, takut benturan, takut kena disiplin. Pada saat mereka dicekoki dengan banyak ketakutan, kinerjanya merosot, kinerjanya menurun. Yang saya menyebutnya menghambat kemajuan. Saudara, Natal hari ini mengingatkan sebuah pesan kepada kita. Jangan takut. Karena ketakutan menghambat masa depan dan perjalanan hidup kita. Ketakutan itu membuat mata rohani kita buta sehingga tidak melihat Allah yang sebenarnya. Ketakutan itu menghambat kemajuan rohani, kemajuan bisnis kita, kemajuan seluruh aspek kehidupan kita. Maka Yesus berkata, ini aku, jangan takut. Bapak Ibu Saudara sekalian, bagaimana caranya supaya kita bisa mengalahkan ketakutan? Pak Apin, bagaimana supaya kita bisa mengatasi ketakutan? Dengan cara apa supaya saya bisa mengatasi ketakutan? Ada 4 kunci bagaimana mengatasi ketakutan. 4 kunci ini harus ada pada kita sekalian. Yang pertama, hadapi ketakutan dengan iman. Karena iman itulah kekuatan kita memandang Allah. Sedangkan ketakutan adalah musuh iman. Kalau iman saudara besar, bisa mengalahkan ketakutan. Tapi kalau ketakutan saudara besar, iman menjadi kalah. Hadapi ketakutan dengan iman. Di dalam iman itulah ada ketenangan. Dalam ketenangan ada kekuatan menghadapi pergumulan. Dalam iman itulah mengandung kepercayaan mengandalkan Allah. Allah itulah yang bisa mengendalikan badai. Dalam iman kita juga melihat penyertaan Allah. Yang disebut Immanuel, Allah beserta kita. Pribadi yang agung, tinggi, maha besar, maha kuasa, maha bisa. Menyertai kita, ada dalam diri kita. Dia disebut Immanuel. Yang berjanji, aku sekali-kali tidak pernah akan meninggalkan engkau. Dan aku sekali-kali tidak pernah membiarkan engkau. Jadi hadapi dengan iman. Percaya Allah menyertai saudara. Pada saat Tuhan menyertai saudara, pergumulan dan masalah sebesar apapun tidak menyebabkan ketakutan. Badai sebesar apapun tidak menyebabkan engkau takut. Karena ada Allah yang bisa mengatasi badai dan ketakutan dalam hidup kita. Hadapi dengan iman. Percaya penuh kepada Tuhan. Andalkan Tuhan. Jangan mengandalkan dirimu sendiri. Yang Alkitab katakan, berkata kepada kita dengan jelas. Janganlah engkau mengandalkan dirimu sendiri. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Jangan mengandalkan dirimu sendiri. Akui ia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Bahkan Alkitab mengatakan, kalau kita percaya kepada Yesus Kristus, kita akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar. Bahkan pekerjaan yang lebih besar daripada yang Yesus lakukan. Kenapa? Karena iman kita. Ayo Bapak Ibu Saudara sekalian, percayailah Allah menyertai Bapak Ibu Saudara sekalian. Percayailah Allah lebih besar dari masalah dan ketakutan saudara. Percayailah Allah yang menyertai saudara tidak pernah meninggalkan dan membiarkan saudara. Percayailah Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan dalam hidup saudara. Percayailah Dia Allah yang sangat mengasihi saudara. Yang dekat dengan saudara. Pada saat saya pindah ke Roksi dari Kemanggisan
pindah ke Roxy. Saudara-saudara, pada saat saya pindah ke Roxy, saya tinggal di lantai 2. Di lantai 2 tidak ada toilet, saudara-saudara. Hingga anak saya mengalami kesulitan kalau ingin pipis pada malam hari, saudara-saudara. Tetapi biasanya, saudara-saudara, dalam kesulitan itu, saya sudah berkata kepada anak saya, turun aja ke bawah, lalu pipis, lalu naik lagi. Ya. Dan dia kadang-kadang jam 11 malam, kadang-kadang jam 12 malam, dia pipis, dia turun ke bawah. Anak saya itu baru usia 2 tahun setengah. Dia turun ke bawah, dia pipis, saudara-saudara, dia naik lagi ke atas. Dari hari ke hari, bulan ke bulan, tahun ke tahun, dia tidak takut, saudara. Padahal usianya baru 2,5 tahun. Mengapa tidak takut? Pertanyaannya, mengapa tidak takut? Ya jelaslah, anak saya, Josh Griffin, tidak takut pipis jam 11 malam. Mengapa? Karena saya mengantar dia. Ada dekat dengan dia, saudara-saudara. Orang Kristen yang ketakutan sedang tidak merasa bahwa Allah menyertainya. Dia sedang tidak percaya bahwa Allah ada dekat dengan dia. Maka hidup ketakutan. Maka Yesus berkata, ini aku. Artinya ini loh aku dekat dengan kamu. Ini loh aku menyertai kamu. Ini loh aku Tuhan dan Rajamu. Ini loh aku yang telah lahir bagimu. Ini loh aku yang mengasihimu. Ini loh aku. Karena itu percayai Tuhan. Percayai Tuhan dengan segenap hatimu, dengan segenap kekuatanmu, dengan segenap akal budimu, dengan segenap jiwamu. Percayai Dia Allah yang hidup. Katakan amin. Itu sebabnya Yesus berkata, ini aku. Harus dihadapi ketakutan itu dengan iman. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara sekalian, hadapi ketakutan dengan doa. Hadapi ketakutan dengan berdoa, Bapak Ibu Saudara sekalian. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, murid-muridnya takut, saudara-saudara. Dan biasanya orang-orang yang takut sedang lupa bahwa Allah lebih besar daripada ketakutannya. Allah lebih besar dari persoalannya. Allah lebih hebat dari masalah hidupnya. Tetapi orang yang tidak berdoa berarti tidak fokus memandang Allah. Orang yang tidak berdoa berarti sedang tidak mengandalkan Allah. Orang yang tidak hidup dalam doa sedang lupa bahwa ada Allah yang menyertainya. Itu sebabnya ketakutan menggerogoti orang itu. Bila saudara sedang ketakutan hari ini, saya tahu engkau sedang jarang berdoa. Kalaupun saudara berdoa, mungkin doanya hanya sebentar saja. 2-3 menit selesai, doa yang tidak sungguh-sungguh. Sebab orang yang hidup dalam doa mengalahkan ketakutan. Ayat firman Tuhan berkata, janganlah hendaknya kamu khawatir. Janganlah hendaknya kamu khawatir. Di dalamnya ada ketakutan. Nyatakanlah segala keinginanmu dalam doa dan permohonan sambil mengucap syukur. Orang-orang yang khawatir, orang-orang yang takut tidak hidup dalam doa. Kalau saudara menghadapi pergumulan dan tantangan yang besar, saudara berdoa berlutut, nyatakan keinginan saudara. Seperti Yesus saat waktu gentar dan takut di Taman Getsemani, dia berdoa. Dia berdoa menghadapi salib itu. Dia berdoa sampai 3 kali dia berdoa di Taman Getsemani. Yang peluhnya seperti darah, kata Alkitab. Dan Yesus berdoa. Bapak Ibu Saudara sekalian, mungkin pandemik, mungkin persoalan sakit penyakit, mungkin segala pergumulan yang terjadi dalam hidup saudara sehingga saudara menjadi takut. Dan ketakutan itu bisa dibawa kepada Tuhan dalam doa. Saudara sampaikan keluhan dan pergumulan seperti Yesus berdoa di Taman Getsemani dalam menghadapi semua perkara dan pergumulan. Ingat Bapak Ibu Saudara sekalian, pada saat kita menghadapi pergumulan, kita berdoa, hadapi bersama dengan Tuhan. Ya, koram deo katanya, bawa pergumulanmu kepada Tuhan. Minta pimpinan Tuhan dalam hidupmu. Saya ingat lagu zaman dulu itu, dengan imanku, ku hadapi semua dengan imanku. Semua berlalu, gunung-gunung pencobaan, gunung-gunung kesusahan. Dengan imanku semua berlalu. Dengan berdoa,
Ku hadapi semua dengan berdoa. Semua berlalu. Gunung-gunung pencobaan. Gunung-gunung kesusahan. Dengan berdoa. Semua berlalu. Doa penting. Saat Musa ketakutan dia berdoa. Saat Elia ketakutan dia berdoa. Saat Daud sedang ketakutan dia berdoa. Doa mengatasi segala ketakutan. Yang ketiga, Bapak Ibu Saudara sekalian, bagaimana supaya kita dapat mengatasi ketakutan? Hadapi ketakutan dengan iman. Itu yang pertama. Yang kedua, hadapi ketakutan dengan berdoa. Dengan lutut saudara. Sebab di dalamnya engkau beroleh kekuatan untuk mengatasi itu. Yang ketiga, hadapi ketakutan dengan berani. Mengapa saya berkata demikian? Pada peristiwa ini, Yesus berjalan di atas air. Lalu Yesus berkata, ini aku, jangan takut. Seorang murid Yesus bernama Petrus berkata, jika engkau itu Tuhan, biarkan aku berjalan di atas air. Lalu Yesus berkata, datanglah. Yesus memerintahkan Petrus untuk datang. Lalu Petrus, dia melangkahkan kakinya, menginjak air itu. Dengan berani dia hadapi. Dan dia berjalan di atas air. Tetapi itu pun dia menghadapi ketakutan yang kedua kali. Dan akhirnya tenggelam. Dan dia berdoa, Tuhan tolonglah. Lalu Yesus berkata, mengapa kamu tidak percaya? Kamu takut, kamu yang tidak percaya. Saudara-saudara, perbesar iman kita. Perbanyak jam doa kita. Tetapi saudara juga harus meningkatkan keberanian saudara. Berani mempraktekkan firman. Berani saudara berjalan sesuai dengan kehendak Allah. Berani melakukan yang berbeda dari orang lain. Berani melakukan sesuatu yang tidak terpikirkan oleh lain. Berani untuk kreatif. Berani untuk inovatif. Berani untuk melakukan sesuatu yang berbeda dengan asumsi-asumsi atau pikiran orang lain. Pikiran orang lain berkata itu hantu. Tetapi Petrus berkata, jika engkau itu anak Allah yaitu Yesus Kristus, biarkan aku berjalan di atas air. Hadapi segala masalah dan ketakutan saudara. Jangan melarikan diri. Di pesan Natal hari ini aku, jangan takut. Seakan-akan Yesus berkata, engkau ada bersama dengan aku. Engkau jangan melarikan diri. Engkau hadapi segala masalah dan pergumulan dengan berani. Belajar kita melihat Tuhan dengan berani. Belajar kita menghadapi pergumulan dengan berani. Belajar kita melangkah dan bertindak iman dengan berani. Belajar kita inovasi dengan berani. Belajar melakukan sesuatu dengan kreatif, dengan berani. Jangan mandek dalam hidup. Jangan diam dalam hidup. Jangan melarikan diri. Saya berpesan di Natal ini. Jangan takut oleh masalah. Jangan takut oleh berbagai pergumulan. Jangan takut oleh berbagai penganiayaan, penderitaan, kesulitan-kesulitan hidup. Jangan takut dengan berbagai bencana. Ada Allah yang besar. Saudara harus berani dengan iman bertindak. Dan engkau akan melihat karya Allah yang besar. Yang keempat, yang terakhir. Hadapi masalah bukan hanya dengan iman saja. Hadapi masalah dengan lutut saudara bersandar kepada Allah. Hadapi masalah dengan berani dalam segala tindakan. Yang keempat, hadapi masalah dengan berserah. Saudara-saudara dikasih oleh Tuhan. Pada saat Yesus setelah membagi orang makan 5.000 orang dengan 5 roti dan 2 ikan. Murid-muridnya diperintahkan untuk menyeberang ke Kapernaum. Tetapi Yesus berdoa di atas gunung. Sementara murid-muridnya kepayahan mendayung karena angin sakal, angin ribut badai itu. Yesus melihat dari atas. Dari puncak gunung. Dan Yesus tahu itu. Yesus tahu murid-muridnya sedang menghadapi pergumulan. Saya berkata kepada Bapak Ibu Saudara sekalian. Yesus tahu murid-muridnya sedang kewalahan menghadapi badai. Yesus tahu murid-muridnya sedang menghadapi angin sakal itu. Yesus tahu. Itu sebabnya dia berjalan menghampiri murid-muridnya. Berjalan di atas air. Hari ini saya berkata kepada saudara, Yesus tahu kapan engkau lahir. Yesus tahu juga kapan engkau punya anak. Yesus tahu bagaimana masa depan saudara. Yesus tahu usia saudara. Berusia berapa hari ini. Yesus juga tahu kapan engkau meninggal.
Yesus juga tahu pada saat engkau meninggal siapa yang memakamkan, siapa yang akan khotbah dalam pemakaman. Saudara akan meninggal dan mati dikubur di mana? Yesus tahu dalam segala rancangan dan programnya. Jika Yesus tahu, mengapa kita takut? Jika Yesus tahu semuanya dan atur semuanya, mengapa kita gentar? Jika Yesus tahu semuanya, mengapa tidak berserah? Itu sebabnya saya berkata, hadapi ketakutan dengan berserah. Di dalam berserah itu kita sedang mensyukuri bahwa Allah memimpin kita. Dalam berserah itu kita meyakini bahwa kita ada di dalam tangan Tuhan. Pada saat kita berserah seperti itu, kita sedang meyakini Allah mengatur hidup kita dan jalan hidup kita. Hari ini saya berkata kepada saudara, di hari Natal di jemaat GBI Tandean Mampang ini ada Allah yang mengatur kehidupan saudara. Ada tangan Allah yang besar yang bisa menjangkau dan mengatur, mengelola pandemik COVID-19 ini. Ada Allah yang punya kuasa. Itu sebabnya saya berkata kepada saudara, ini aku kata Tuhan, jangan takut. Pada saat Yesus berkata, ini aku, jangan takut. Saat seperti itulah Tuhan sedang memperkenalkan, ayo percayai kepada aku. Aku ini Tuhan Allahmu. Pada saat saudara Yesus berkata, ini aku, jangan takut. Ayo andalkan aku, berdoa, sampaikan keluh kesahmu kepadaku. Pada saat Yesus berkata, ini aku. Yesus sedang mengajarkan, ayo berani hadapi masalah. Jangan melarikan diri dari badai ketakutan kehidupan saudara. Pada saat Yesus berkata, ini aku. Yesus sedang berkata, serahkan hidupmu padaku, percayai aku, jangan takut. Maka engkau punya masa depan yang gilang gemilang. Selamat hari Natal Bapak Ibu Saudara sekalian. Selamat menjadi orang Kristen yang menyadari dengan iman kehadiran Allah, penyertaan Allah. Hadapi segala sesuatu dengan iman. Ayo kita mulai bangun kembali rohani kita untuk mengandalkan Tuhan lewat berlutut dan berdoa. Ayo kita berani bertindak di masa pandemik atau masa kesukaran. Ayo berserah dalam pengaturan Allah. Tuhan pasti pemenang, Tuhan pasti menolong, Tuhan pasti memberkati. Sebesar-besarnya badai, Yesus berjalan di atas air, berjalan mengatasi badai itu. Bersama dengan Allah, kita bisa mengalahkan badai ketakutan itu. Tuhan memberkati. Selamat hari Natal, ini aku, jangan takut, kata Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, hamba mengangkat tangan, berdoa bagi jemaat GBI Tandean Mampang. Tuhan kiranya memberkati dengan tangan yang berlubang paku. Dan berkata dengan lembah lembut, ini aku, jangan takut. Tuhan kami tahu, ketakutan itu tidak berguna. Ketakutan itu bukan berasal dari Allah. Ketakutan itu menghambat perjalanan hidup kami dan masa depan kami. Ketakutan itu menyebabkan kami menjadi buta dan tidak melihat Allah yang sebenarnya. Ketakutan itu menghalangi kami sebuah kemajuan rohani kami. Ketakutan itu menyebabkan kami mati dan tidak bergerak. Itu sebabnya Tuhan berikan kepada kami iman yang besar untuk mengalahkan ketakutan. Berikan kami lutut yang kuat untuk berdoa. Berikan kami keberanian untuk bertindak menghadapi ketakutan-ketakutan kami. Bahkan berikan kami menjadi orang yang berserah ke dalam pengaturan Allah. Yang pasti baik, pasti indah, pasti mendatangkan kebahagiaan, pasti sempurna. Engkau memberkati di hari Natal ini. Tanganmu yang berlubang paku memberkati jemaat GBI Tandean Mampang ini. Dalam nama Yesus. Sehingga engkau yang hadir dalam setiap keluarga, setiap pribadi, dalam gereja dan pelayanan, engkau selalu ada memberkati gereja Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur untuk menerima pesan Natal ini. Haleluya. Amin. Selamat hari Natal Bapak Ibu Saudara sekalian, Tuhan memberkati. Seperti Yesus Kristus adalah terang dunia, sidang jemaat masa raya Natal jadilah terang bagi sesamamu. Mari kita sebagai dewasa muda siap menghadapi tantangan di tahun ini. Lebih semangat, Tuhan Yesus memberkati. Takut, jangan, masih ada Tuhan loh. Kasih, sukacita, dan damai sejahtera yang sejati memenuhi hatiku dan hatimu.
Malam kudus, sunyi senyap, bintangmu gemerlap, juru selamat manusia. Ada datang di dunia, Kristus anak Daud, Kristus anak Daud. Anak kecil, anak kudus, Tuhanku penebus, tentara surga menyanyi merdu, bawa kabar kedatanganmu, Kristus anak Daud, Kristus anak Daud. Haleluya. Saatnya kita berdoa bagi bangsa. Alkitab berkata bangsa-bangsa berduyun-duyun datang kepada terang-Mu, dan raja-raja kepada cahaya yang terbit atas-Mu. Kristus adalah terang bagi dunia ini. Oleh sebab itu mari kita perhadapkan segala sesuatu yang kita perlukan bagi bangsa ini ke hadapan Tuhan yang adalah cahaya bagi bangsa kita. Haleluya. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar, amin, pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi bagi bangsa ini. Oh, bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan, hanya nama-Mu, hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan, hanya nama-Mu, hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Bapa di sorga, pada pagi hari ini kami datang di hadirat-Mu yang kudus. Kami membawa bangsa ini di hadirat-Mu yang kudus. Kami percaya Engkau Allah yang sanggup menyelesaikan persoalan-persoalan di bangsa ini ya Bapa. Kami menyerahkan pandemi ini agar segera berlalu. Kami juga berdoa Tuhan agar para pemimpin bangsa kami diberikan hikmat. Mereka berjalan dalam kebijakan yang Tuhan taruh atas kehidupan mereka. Mereka berjalan atas hikmat Tuhan. Taruhlah Roh-Mu pada pemimpin-pemimpin kami, sehingga mereka boleh mengerjakan pekerjaan yang datang
datangnya dari Allah. Kami berdoa khusus untuk COVID ini Tuhan, biarlah berhenti atas Indonesia. Oh, kami percaya Kau sedang bergerak melawat pulau demi pulau, melawat desa demi desa. Kau sedang menunjukkan jati diri-Mu. Biarlah melalui apa yang sedang terjadi sekarang, kami percaya Kau sedang melawat negeri kami. Pulihkan bangsa ini dari pandemi ini ya Bapa. Pakai gereja-Mu, pakai orang percaya, pakai kami semua orang-orang percaya sebagai alat Tuhan, menjadi kepanjangan tangan Tuhan, agar mereka berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Terima kasih Bapa, kami percaya semua akan berakhir demi nama Tuhan. Kami juga berdoa khususnya untuk ya Tuhan, vaksin yang akan diselenggarakan oleh pemerintah, kami serahkan ke dalam tangan-Mu, agar vaksin ini cocok, vaksin ini tepat ya Tuhan, agar semua rakyat boleh mendapatkan dengan baik. Kami percaya Engkau menolong melalui vaksin ini Tuhan. Kami juga berdoa bagi rakyat yang terkena pandemi di masa ini Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Ada hikmat Tuhan yang taruh pada ya Tuhan pemerintah kami, sehingga rakyat mereka yang terdampak ini tidak ya Tuhan, mereka tidak melarat ya Tuhan, tapi mereka akan bangkit, mereka akan kuat. Oleh sebab itu Tuhan, tolonglah rakyat ini Tuhan, sehingga mereka boleh bekerja dengan baik. Tuhan, kami serahkan semua sektoral agar Engkau melawatnya. Terus kami juga berdoa Tuhan, agar Engkau melawat bangsa kami ini ya Tuhan, dari radikalisme dalam nama Tuhan Yesus. Radikalisme yang mulai tumbuh lagi kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Kami percaya Engkau akan gantikan, Engkau akan lawat ya Tuhan, agar orang-orang seperti ini menemukan Engkau. Kami terus berdoa bagi penginjil-penginjil. Kami berdoa ya Tuhan bagi orang-orang yang bekerja untuk Injil, agar Injil-Mu sampai ke seluruh bangsa ini, sehingga Indonesia boleh dimenangkan untuk Tuhan. Indonesia boleh menerima Injil dari Kristus sendiri. Tuhan, kami percaya melalui Natal ini Engkau sedang berbicara kepada bangsa kami ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Lawatlah semua suku, lawatlah semua orang. Kami percaya Engkau sedang menjumpai mereka. Bapa di surga, kami juga berdoa agar Engkau ya Tuhan bekerja melalui apa saja yang sedang dilakukan oleh umat-Mu. Tuhan, kami terus berdoa agar umat-Mu menjadi Yesus-Yesus kecil yang membagikan terangnya untuk semua orang. Baiklah mereka bangkit, baiklah mereka menjadi tidak takut, baiklah mereka mengerti bahwa Tuhan ada di belakang mereka, sehingga mereka memancarkan kasih Allah dan menjadi terang, menjadi terang-terang yang kecil ya Tuhan, lilin-lilin yang menyala bagi bangsa ini. Sekali lagi kami serahkan bangsa ini ke dalam tangan-Mu. Doa kami adalah lawatlah bangsa ini, sehingga kemuliaan-Mu menutupi bangsa ini seperti air yang menutupi lautan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami percaya kasih-Mu dinyatakan. Ini doa kami Bapa, ini doa kami Bapa, dalam nama Yesus. Haleluya. Shalom. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera shalom di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Sidang Masa Raya Natal tahun 2020 yang Tuhan kasihi dan berkati di tengah-tengah pandemi yang melanda seluruh dunia. Persekutuan Gereja Indonesia dan Gereja Betel Indonesia mengambil tema Natal Immanuel. Dan gereja kita mengambil tema Aku Ini, Jangan Takut. Immanuel yang menyertai kita berkata, Aku ini. Bayi Natal, Sang Putra Natal, yang menjadi Sang Juru Selamat isi dunia ini, berkata, Aku ini, jangan takut. Dari tema ini jemaat mengambil visi tahun 2021 menjadi jemaat pemenang. Mereka akan berperang melawan anak domba, tetapi anak domba akan mengalahkan mereka.
Karena Ia adalah Tuhan di atas segala Tuhan, Raja di atas segala Raja. Mereka bersama-sama dengan Dia juga akan menang, yaitu mereka yang terpanggil, yang telah dipilih, dan yang setia. Barang siapa menang, melakukan pekerjaanku sampai kesudahannya, kepadanya akan kuberikan kuasa atas bangsa-bangsa. Visi jemaat menjadi pemenang. Kita yang sudah dipanggil, sudah dipilih, dan yang setia untuk melakukan pekerjaan dari Dia sampai kesudahannya. Maka akan diberikan kuasa-kuasa atas bangsa-bangsa. Menang dan terhindar dari kematian yang kedua. Itu kematian selama-lamanya. Ketika Yesus datang kembali, maka didapati bahwa kita akan menjadi umat Allah dan kita akan menjadi anak Allah. Selamat memasuki perayaan Natal tahun 2020 dan selamat tahun baru 2021. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kekasih-kekasih Tuhan, sidang masa raya Natal yang Tuhan kasihi dan berkati. Angkatlah hatimu, arahkanlah pandanganmu kepada Bapa. Kiranya Tuhan mencurahkan kuasa-Nya, melimpahkan berkat-Nya turun atasmu, memberkati pribadimu, memberkati keluargamu, memberkati dengan kesehatan yang prima, memberkati pekerjaan, karir, dan profesimu, memberkati segala usaha, bisnis, dan perdaganganmu, memberkati studimu, memberkati seluruh kehidupanmu. Terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera yang melampaui akal. Dalam kasih karunia Allah Bapa, anugerah Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dengan Roh Kudus menyertaimu dari sekarang sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kembali. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib ajaib Tuhan, ajaib Tuhan.
Yesus.